Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wakil Khatib Am PBNU, Kiai Yakin yang kita cintai, kita banggakan bersama, yang kita hormati dan kita banggakan punya hizbiyah. Aku jimatnya akiknya muslimat, Neng Ulfa, Musbaha, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Rangkaian halal bihalal itu adalah rangkaian yang lazim di Indonesia setelah puasa. Nah ini, nah, tadi pesan Ibu Sekretaris Muslimat PP tentang zaman digital AI. Sesungguhnya puasa itu konsepnya adalah konsep teknologi masa depan yang hari ini sedang dibahas orang tentang teknologi milenial atau teknologi digital. Sebenarnya puasa itu adalah digitalisasi manusia pertama yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena puasa itu dikasih kesempatan buat manusia untuk la'allakum tattaqun, agar manusia selalu bisa bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kenapa orang bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Karena orang itu kemanapun menghadapkan diri, merasa di situ ada Allah. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Kemanapun orang itu menghadapkan diri itu merasa ada Allah. Nah, apa manusia itu bisa? Bisa sesungguhnya manusia. Karena apa? Manusia itu sebelumnya sudah ketemu sama Allah. Jadi manusia itu sebelumnya sudah pernah ketemu sama Allah. Di mana? Ya di kampungnya sana. Di kampungnya manusia. Ini kan bukan kampung manusia. Kampung manusia itu enggak di sini, di sana. Makanya manusia itu selalu dikatakan akan pulang. Innalillahi wa inna ilaihi. Menggunakan bahasa pulang. Pulang kemana? Ya ke kampungnya. Wong kesini cuma rekreasi. Makanya semua agama mengajarkan pulang. Kita pulang kembali kepada Allah. Orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Orang Hindu kepada Sang Widiwasa di Swarga Loka. Orang Buddha kembali kepada Sang Buddha di Nirwana. Orang Yahudi kembali kepada Yahweh di surga. Nah, ini semua sama pulang. Karena manusia ini, nah, manusia itu di mana? Ya di sana. Di langitnya manusia. Ini kan bukan, ini langit ke-1 ini. Ini langit 1. Yang isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini langit 1. Yang ada buminya. Nah, bumi ini manusia ditransitkan oleh Allah untuk jadi pemimpin di sini.
Makanya manusia itu bukan asli sini. Makanya manusia itu paling sulit beradaptasi di sini. Nah, yang asli sini apa? Bebek itu asli sini. Bentok, kucing, kambing. Makanya kambing karena asli sini, begitu lahir langsung bisa cari makan. Bebek asli sini, begitu lahir netes langsung berenang. Apalagi babi, begitu lahir langsung lari. Nah, manusia itu karena bukan asli sini, maka adaptasinya lama. 9 bulan masih. Makanya manusia itu ketika di sini ngurusnya paling sulit. Karena bukan asli sini. Paling sulit ngurus manusia itu, maka manusia itu urusannya banyak. Makanya kalau sampean ngerti urusan manusia, hidup itu enak. Karena manusia itu urusannya paling banyak. Ada yang cuma ngurus nya manusia. Dia cuma ngurus nya dok. Itu kaya. Karena punya pabrik Pampers. Iya kan? Orang Prancis cuma ngurus merah-merah bibirnya manusia. Punya pabrik lipstik. Kaya semua. Ada yang nggak bisa diurus sama orang. Bikin pabrik dul kolak. Kaya. Nah, itu makanya kenapa kita ini suka miskin. Karena kita ini kalau ketemu urusan manusia lari. Ada tetangganya mau utang, kita malah pergi. Coba kalau kita mau ngurus utangnya tetangga, punya bank kita itu. Iya kan? Urusannya banyak. Lah iya, makanya sampai yang bikin, jangan orang lain yang bikin. Ada yang cuma ngurus giginya manusia, punya pabrik odol, punya pabrik sikat, kaya semua. Lah kita kalau setiap dengar urusan manusia, kita lari. Makanya sebaik-baik manusia, ada yang paling bermanfaat. Karena manusia bukan asli sini. Coba sekarang kita hitung, manusia ini nggak datang ke bumi, nggak ada masalah. Pohon tetap hidup, ikan tetap hidup, sapi tetap hidup. Tapi begitu manusia datang, ikannya mati, hutannya rusak. Jadi kalau seandainya kemarin corona itu manusia itu mati semua, nggak apa-apa. Bumi tetap aman, nggak ada masalah. Tapi coba manusia ditinggal mati ikan itu, manusianya masalah. Apalagi kalau manusia ditinggal cacing, seluruh cacing di muka bumi tiba-tiba hilang itu. Manusia paling bertahan cuma 3 bulan. Gak ada yang mengurai makanan manusia, gak ada yang mengurai bangkai. Kita habis dalam waktu 3 bulan. Manusia ditinggal serangga, kita gak bisa makan karena gak ada yang melakukan penyerbukan terhadap bunga-bunga tumbuhan. Jadi yang tergantung dengan manusia itu binatang atau binatang yang tergantung manusia? Manusia yang tergantung dengan alam. Karena apa? Manusia itu sementara di sini, nanti pulang. Kembali kemana? Kepada Allah. Makanya sebelum manusia itu turun ke sini, manusia itu diregistrasi dulu sama Allah. Pakai registrasi. Diregistrasi di mana? Di pusat datanya Allah, di cloudnya Allah, di harddisk besarnya Allah, di langit sana. Rasulullah pernah ke situ. Nah ini ya Muhammad, ini harddiskku, ini cloudku, kata Allah. Orang Islam menyebutnya lauhil mahfud. Itu cloud, itu pusat data, pusat blueprintnya dunia ada di situ. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data, pusat segala data. Nah manusia kan dicatat di situ, diregister kan. Udah kenal sama Allah, wong pernah ditanya kok. Alastu birobbikum. Kamu ini kalau sampai di sana nanti masih inget gak kalau aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Manusia jawabnya enak, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku jadi saksi engkau Allah. Ya sudah, nanti tak turunin ke sana. Tapi tak kasih paketan ya, maka dikasih kuota jodohnya ini,
kuota rezekinya sekian, kuota nyawanya sekian. Makanya kalau kuotanya habis ya kick, mati. Ya dulu ya kan, kalau kuotanya habis ya kick, mati. Makanya manusia itu sebenarnya nggak jauh beda sama sistem digital hari ini, nggak jauh beda dengan handphone, itu nggak jauh beda. Handphone itu kenapa hidup? Karena terhubung dengan satelit pusat data di langit sana. Terus kemudian kartunya dibagi, dikasih kuota, dimasukkan ke dalam handphone. Handphone itulah yang bekerja untuk kartu. Nah, tinggal handphonenya milih apa. Kalau produk Cina ya Xiaomi. Ya, kalau produk Jepang Philips. Kalau produk Amerika iPhone. Kalau produk Korea Samsung. Tinggal pilih. Mau bentuk mereknya apa saja, kartunya terhubung dengan satelit. Sama dengan manusia. Ketika diturunkan di sini, ya tinggal di casingi apa gitu aja, di assembling. Kalau di assembling di Cina, ya bentuknya tembem-tembem sipit. Kalau di assembling di Arab, ya tinggi besar, hidungnya mancung. Kalau di assembling di Afrika, ya casingnya hitam gosong. Kalau di assembling di Indonesia, ya kecil-kecil, pesek-pesek begini. Ini assembling lokal. Dia kan? Makanya semua manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya orang berbicara kemanusiaan, berbicara hak asasi, berbicara humanisme, sama. Yang membedakan hanya apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, karena itu casingnya saja. Loh, makanya sistem kerja manusia sama handphone kan sama. Ya kan? Sama. Handphone itu melakukan apa saja pasti ketahuan sama provider, ketahuan sama satelit. Malam-malam sepi-sepi kirim WA, jejak digitalnya ada, juga bayar pulsa. Walaupun gitu ada catatannya. Makanya antar handphone itu karena terhubung dengan satelit bisa saling kirim gambar, kirim foto, kirim apa-apa, kirim-kiriman. Yang penting punya kuota. Lah kalau nggak punya kuota, cari wifi gratisan. Kemana? Ke warung .co.id, baru kemudian share it. Manusia kan juga sama. Karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz, maka seluruh pekerjaan jasad ini diketahui oleh Lauh, dicatat di sana, terdaftar jejak digitalnya. Makanya kan sampean jangan salah, sampean ngerasani orang, ya ketahuan di sana, wong itu sistem kerja hati. Nah, kan sama kayak syuting gitu, saya di syuting gitu misalnya, kan sama itu, syuting saya. Itu di syuting itu direkam di mana? Oleh handphone, tapi disimpan di mana? Di memori. Nanti kalau yang nyuting itu mangkel, habis itu asem aku gitu. Terus handphonenya dibanting, nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih komplit. Putar ulang keluar, sama aja. Itu manusia juga sama. Melakukan apa saja direkam oleh ruha. Sampean itu punya mesin rekam sepanjang hayat namanya ruh. Ya direkam, ngerasani orang, ya direkam. Makanya manusia itu bisa juga kirim Fatihah, kirim Al-Quran, kirim doa, bisa karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Dan Al-Quran itu yang kita kirim-kirim, yang kita Fatihah itu downloadan dari sana. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz, downloadan. Makanya karena Quran itu downloadan, maka oleh Allah dikasih password. Loh, Quran itu kan pakai password kan? Hanya Al-Quran yang kitab yang pakai password, karena itu downloadan PDF itu. Jadi di passwordnya apa? Alif Lam Mim Nun Kaf Ha Ya Ain Shad.
Maka ada ilmu belajar print out, namanya ilmu tafsir, ada belajar coding. Algoritma Al-Quran itu ada yang mempelajari. Makanya ulama-ulama dulu tahu betul isi Al-Quran karena tahu codingnya. Makanya Imam Ghazali nulis algoritma Al-Quran dalam coding, namanya kitab Al-Awfaq. Syekh Al-Buni nulis kitab apa? Syamsul Ma'arif, itu mempelajari abjadun hawazun, itu codingnya sesungguhnya. Makanya kadang kita ribut persoalan print out karena nggak ngerti codingnya. Jadi makanya itu dulu digital. Nah makanya Quran itu bisa dikirim walaupun orangnya sudah mati, masih bisa dikirimi pulsa walaupun handphonenya nggak ada. Kirimi. Makanya kita harus punya kuota untuk ngirim. Kalau nggak punya kuota, ya kita pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Wifi-nya wali, karena Nabi wali itu paketannya besar karena download. Nabi wali itu download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Download, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ada yang 20 tahun, ada yang 3 tahun Sunan Kalijaga, Bashim seumur-umur tiap malam download. Makanya paketannya besar lah. Kita kalau diajak download tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ada semutin. Ya Allah ya Allah ya Allah, lama sekali nggak selesai. Lah kita nggak punya paketan. Wong setiap download langsung tidur. Makanya kalau kita mau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Al-Quran, kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Karena Nabi wali itu download paketannya besar. Caranya pakai bagaimana? Ila hadroti ila ruhi, namanya tawassul. Tawassul itulah praktek.co.id. Ayo. Makanya begitu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin semua disebut ali abaina ummahatina masyayikhina wajadatina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Nah khususon ila ruhi Pak D Likmin Fatihah itu ya langsung share it, kebagian semua. Ada yang nggak percaya, masa Fatihah doa bisa dibagi? Jangankan Fatihah doa, sepak bola aja bisa dibagi. Zaman kan nggak perlu lihat sepak bola yang laki-laki kemana gitu, ke Qatar U23, nggak perlu nonton, satu orang aja yang nonton, disyuting sama dia, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, kebagian semua. Yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Ini kan sederhana teknologi kekinian. Makanya sampean wali-wali itu paketannya besar. Makanya wali-wali itu bisa ngehack orang. Kenapa wali-wali itu tahu hati orang? Karena paketannya besar, bisa meretas hati orang, macam-macam dihack, rampung sampean. Itu wali-wali. Makanya karena manusia itu terhubung dengan Lauhil Mahfud, dengan catatan digital yang di langit, makanya nggak usah khawatir. Kalau malaikat mau nyari manusia untuk dimatiin, nggak susah, tinggal di Sherlock, selesai. Tinggal di Sherlock itu udah selesai. Lah itu loh. Lah makanya manusia itu akan pulang. Nah ketika pulang, yang apa yang di print out sama Allah, rekam jejak kehidupannya, rekam jejak tangannya, rekam jejak matanya, wa tasyhadu arjuluhum, semua jadi saksi. Makanya hidup jangan sampai rekamannya jelek. Nah agar rekaman itu nggak jelek, maka nafsu dunia ini harus ditekan. Agar bisa menekan nafsu dunia, maka manusia disuruh menahan diri dari sesuatu yang paling basic, instingnya manusia. Nafsu dasarnya manusia. Nafsu dasarnya manusia itu apa? Makan, sholat aja susah karena dunia. Ada Allahu Akbar, bokongnya nanti dulu, nanti sampai imamnya lengannya dunia, mau dikasih gelang segini nggak apa-apa, wong ini dunia kok, nggak ada masalah.
Bahkan sudah sholat aja Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah. Karena mata ini dunia begitu melek. Oh, mukenanya bolong ya lihat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada ting ting ting, bakso. Kenapa nggak dari tadi? Allahu Akbar. Retak-retak, ya Allah kerupukku kehujanan. Allahu Akbar, ya Allah gorenganku gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Kenapa milih imam yang ini kayaknya? Ini dunia, makanya dunia. Nah itu semua direkam sama ini. Komplain, protes, ini rekaman walaupun sama nggak ada orang lihat, ini ngerekam. Makanya rekaman itu yang badit. Tasbih, kaki karena nggak bisa bunyi suruh duduk, bokong nggak bisa disuruh gini biar apa? Biar terlatih menyebut asma Allah, sehingga ketika nafsunya sudah ditekan lewat puasa, lewat tirakat, lewat riyadhah, nggak ada yang lain, rekamannya pasti bagus. Tangan megang panas, masya Allah. Pecak telek, subhanallah. Udah kan gitu. Dengar suami ngorok, alhamdulillah. Tanpa tak tengok, saya masih tahu suamiku masih hidup. Rekamannya bagus. Kalau nafsunya gede, emosinan, begitu suami ngorok, radio rusak. Ya rekamannya radio rusak. Ayo. Makanya ya Allah, orang kalau nafsunya itu sudah ditekan dengan bagus, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Kok belum ya? Begitu jerot, alhamdulillah santriku bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Makanya orang Jakarta ini harus latihan menahan hawa nafsu, karena orang Jakarta biasanya terjebak bukan di nafsu yang jelek, tapi di nafsu yang baik. Orang Jakarta, karena rata-rata ini kan bukan orang sini kan, pulang ke daerah. Ada yang mungkin pulang ke Banyumas, pulang ke Lamongan, pulang ke Palembang, pulang kemana, pasti merindukan makanan daerahnya masing-masing. Orang Banyumas rindu mendoan. Wah, mendoan, kemana-mana bayangkan mendoan. Halal nggak? Halal. Tapi begitu lebaran keliling ke Banyumas, bakul mendoannya tutup. Akhirnya mumet bayangno mendoan. Tiba-tiba karena muslimat ini gagah, sowan ke gubernur Jawa, ke Bupati Banyumas, sowan ke Banyumas. Dilala di tempatnya Bupati Banyumas itu ada mendoan, masya Allah. Halal apa halal? Halal. Tapi jangan mbok makan. Karena begitu sampean makan, didorong oleh nafsu selama 1 bulan, nikmatnya luar biasa, rasa nikmatnya lebih daripada barangnya. Begitu sore-sore sampean main ke rumahnya ketua muslimat Banyumas, ternyata suguhannya mendoan yang sama. Tapi karena sudah nggak terlalu kepingin, akhirnya monggo bu, monggo enggak, udah, monggo enggak, udah. Tapi karena nggak enak langsung makan. Begitu dimakan, enak rumahnya, enak mendoannya bupati. Begitu sampean bilang enak mendoannya bupati, karena sudah tertutup nafsu makannya yang tadi pertama, sampean ribut sama Allah. Karena apa? Wong jam ini disuguh yang itu kok masih nggak terima. Bayangkan yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya sampean harus hati-hati. Ini rekaman, bawa rekaman semua. Makanya hati-hati ibu-ibu itu. Rekamannya banyak karena ibu-ibu paling cerewet. Iya kan, ibu-ibu itu kan, ya Allah, orang paling enak itu kan jadi ibu-ibu. Reteng kiri belok kanan orang maklum. Itu paling enak mama. Di pasar itu ya, seluruh pakaian sepasar itu dijelek-jelekin sama perempuan, nggak ada orang marah kok. Ini jelek jahitannya, ini warnanya, nggak ada orang marah. Biasa mak-mak itu. Coba laki-laki sekali bilang gitu, lambe wedok.
Apa? Karena semua laki-laki itu maklum dengan perempuan. Karena semua menginginkan apa? Dunia ini menjadi baik. Lah dunia baik itu kan tergantung perempuan. Makanya laki-laki yang mengerti bagaimana dia pengen punya masa depan yang baik, urus perempuan. Makanya saya selalu pesen kalau ada laki-laki, perempuan itu seperti sawah. Sawah itu untuk nanem, maka jangan sampai sawah ini terlalu kering, jangan sampai terlalu banyak sampah. Karena kalau sampahnya terlalu banyak di sawah, tanamannya jelek. Maka kalau perempuan sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Itu kan saya bilang, perempuan ini sawah, jangan sampai kering, harus banyak pupuk. Kalau perempuan itu kering dan kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka perempuan tidak boleh nggak pegang uang. Maka perempuan harus selalu pegang uang, dan tugas kasih uang itu tugasnya laki gitu. Sawah kalau ditanami jangan dibakar, karena kalau sawah dibakar tanamannya mati. Makanya perempuan jangan terlalu sering dibikin sakit hati. Rungokno ki Gus, nggak boleh. Makanya jangan terlalu sering dibikin sakit hati. Jangan sering diomeli. Kalau perempuan ngomel itu biasa, karena perempuan ngomel itu sebenarnya buang sampah. Iya kan, karena nggak enak jadi perempuan tuh, ya head, ya ini, ya macem-macem. Nah itu kalau lagi marah itu sebenarnya lagi buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, tempat sampahnya jangan ditutup. Kalau tempat sampahnya ditutup, nanti dibuang kemana? Wianan sama mantannya, wianan laki-laki yang pusing. Laki-laki pusing. Karena laki-laki itu lebih mencintai istri daripada anak. Jadi kalau ada laki-laki bilang, aku lebih mencintai anak, demi anak-anak aku bertahan, bohong. Yang membuat dia bertahan karena dia cinta perempuan. Anak bikin lagi. Lah iya kan? Kalau ganti perempuan susah. Lebih baik tetap dengan perempuan yang sama, tambah anak. Itu aja. Pengen bukti laki-laki lebih cinta istri? Ada buktinya. Coba laki-laki pulang kerja, anaknya di pangku tetangga, nggak apa-apa. Iya, sampai nggak percaya. Loh, anak di mong tetangga nggak apa-apa, biasa aja. Tapi karena saking sayang sama istri, begitu istrinya di pangku tetangga, lah itu keluar jurus si pitung itu. Nah, itu makanya saya selalu pesan, ya perempuan ini kalau lagi marah itu buang sampah. Nah itu kan makanya Allah kasih perumpamaan, nisa'ukum harsul lakum. Makanya tugas muslimat itu berat, karena harus menjaga perempuan ini jangan sampai jelek, jangan sampai kurang uang, jangan sampai sakit hati. Karena kalau tiga-tiganya terjadi, keturunannya stunting, autis. Loh, ini kan mata rantai. Makanya laki-laki itu harus pinter bagaimana menenangkan hati perempuan. Saya pernah dimarahi sama istri habis-habisan sampai dijambak. Tapi karena rambut saya nggak bisa dipotong, jadi nggak rontok. Kalau enggak udah gundul ditarik itu. Saya bilang, Dek, dandan yang cantik, karena nanti jam 8 menikahkan santri. Jangan sampai kamu kalah cantik sama santri ya. Iya Mas. Dandan cantik gitu. Akhirnya jam 6 lah berangkat kan, mulai hari subuh. Habis subuh itu dandan sampai jam 6. Begitu mau berangkat, di tengah perjalanan ada perempuan cantik di dalam mobil sana itu. Saya kan otomatis ngomong, itu loh perempuan cantik. Saya lupa kalau bawa istri. Saya ngomong sama santri yang nyopir itu loh cantik sekali. Saya lupa, dari belakang ditarik saya kepala saya. Loh, aku yang dari tadi dandan tidak dipuji,
Itu perempuan sudah tersembunyi masih dipuji. Dasar mata laki-laki. Untung bukan dasar mata kiai. Kalau kiai itu korup soalnya. Kalau laki-laki ini parsial. Nah, saya mau ngomong enggak mungkin saya udah terlanjur bunyi. Akhirnya laki-laki ya gagah dengan gaya laki-laki. Ya, aku tadi lihat memang iya, tapi dasar tua diawut-awut saya sudah. Alphard itu AC-nya sampai panas. Tawar saya. Iya, saya diam. Iya, saya nggak mengelak. Iya, saya tadi melihat perempuan yang cantik, tapi kan sudah tersembunyi, masih dilihat terus. Orang laki-laki ada, aku aja begitu. Coba kalau aku nggak ada, ya sama aja kamu ada atau nggak ada. Laki-laki nggak mungkin bisa mengelak dari wajah perempuan cantik walaupun tersembunyi. Nah itulah makanya banyak sekali panjang. Akhirnya saya bilang, Dek, aku ini laki-laki. Perempuan setersembunyi apapun kalau dia cantik, aku pasti bisa melihatnya. Karena apa? Karena aku laki-laki. Melihat perempuan cantik dan tersembunyi itulah watak dasarku. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Loh ya kan, loh bukan gombal, tapi ya harus jujur. Akhirnya cubitannya kendor. Makanya saya selalu bilang kalau ada yang udah terlanjur lupa, sampah ditutup, akhirnya WA mantannya, saya selalu pesen, kamu kalau istrimu atau pacarmu atau siapa WA mantannya, kamu gak usah marah sebagai laki-laki. Kamu katakan, kamu WA sama mantanmu ya? Enggak, udah jujur aja. Kamu kalau WA sama mantanmu, WA terus, nggak apa-apa. Kalau kamu masih ingat mantanmu, ingatlah. Kalau kamu masih mau menghadirkan mantanmu dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Oh kan gagah. Nah itu penting gitu loh. Jadi dalam rumah tangga. Karena ini penting. Makanya sekali-sekali muslimat bikin apa? PBNU bikin pelatihan bagaimana menjadi laki-laki yang romantis, bukan rokokan, mangan gratis gitu. Tapi PBNU itu saya itu pengen sekali-sekali bikin pelatihan menjadi laki-laki yang romantis. Jangan dikit-dikit fakih, jangan dikit-dikit fakih, jangan dikit-dikit fakih. Itu, Kiai. Iya kan? Tiba-tiba menikah lagi, alasannya ini adalah syar'i. Jelasin yang benar. Kenapa kau menikah lagi? Kenapa? Ada pelatihan itu, Kiai. Itu penting. Untuk apa? Membuat sawah-sawah ini tenang, menumbuhkan tanaman. Penting. Terutama PBNU DKI itu penting. Penting sekali karena menenangkan perempuan ini penting. Baru kemudian jaminan sosialnya harus melakukan komunikasi sama pemilik kebijakan. Makanya ketua-ketua muslimah tidak boleh berhenti berkomunikasi dengan negara, nggak boleh. Tetap ngotot karena saya kemarin dukung Pak Anies, tetap enggak, Pak Prabowo udah terpilih. Maka yang akan menjamin kesejahteraan itu adalah nanti presiden terpilih. Jangan kemudian ngotot, enggak bisa aku kemarin ini, enggak. Ini negara bersama. Untuk apa? Menjamin yang stunting, menjamin kredit ibu-ibu yang nggak punya uang itu, apalagi kalau hamil. Sampai itu pentingnya luar biasa. Saya belum pernah melihat PBNU itu bikin pelatihan menjadi suami yang bersahaja, itu nggak pernah. Atau takut jangan-jangan teorinya kena sendiri, kan kacau itu. Loh, itu penting sekali. Namanya apa ya? Muasyarah itu penting. Iya. Loh karena apa? Amit sewu, kita ini bakas haji itu nggak ada habisnya. Padahal Allah perintah haji itu cuma 1 ayat atau 2 ayat. Kita bahas yang lain yang oleh Allah cuma dibahas sekali, tapi kita bahasnya seriusnya luar biasa. Tapi bahas perempuan itu di dalam Al-Quran itu bahasan paling banyak. Itu yang kadang malah jarang kita bahas karena kiainya laki, kadang sering kena di situ. Lo penting. Lo itu makanya itu penting karena apa? Proses menjadi manusia setelah dari sana turun ke sini itu ditaruh di rahim seorang ibu.
maka organisasi manusia, organisasi Islam yang akan menghantarkan manusia husnul khotimah juga harus membicarakan bagaimana proses ketika manusia ditaruh di dunia di dalam rahim. Karena di dalam rahim ini pertemuan antara laki-laki dan perempuan ini harus selesai diajak bicara. Agar apa? Agar manusianya menjadi baik lahirnya. Karena manusia nggak bisa sendiri. Kayak kiai ngaji. Kalau sudah di dunia itu agama itu hidup bersama. Makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik Allah, bukan milik manusia, itu milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Nah, makanya urusan organisasi itu jadi macam-macam. Karena mengurus manusia dan agama di muka bumi. Manusia dan seisinya ini berasal dari kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun itu dari kana. Kana itu wa akhwatuha, temannya banyak. Salat itu urusan manusia kepada Allah. Tapi salat itu nutup aurat. Tutup aurat urusannya pabrik kain. Dilalah pemilik pabrik kainnya Cina. Ayo terus sampean mau ikut-ikutan, pulangkan Cina, habisi semua. Sampean udah. Yang bikinkan kain Paris nggak ada. Loh, sholat itu wudhu itu pakai air. Air itu sekarang sanyo, keran sama pipa. Wudhunya diurus kiai, keran pipanya diurus mas pion. Teman mau apa ya? Maka kalau belum bisa bikin keran ya bersahabat yang baik dengan pembuat keran. Lu kan gitu, makanya agama itu begitu, harus punya teman banyak. Makanya Mbak Wahab dulu temennya paling banyak itu Mbak Wahab. Bahkan halal bihalal ini aja yang gagas Mbak Wahab Hasbullah. Lu gimana coba? Karena tahu persis bahwa kehidupan manusia itu butuh jaminan yang banyak. Yang selain jaminan sosial, ada jaminan keamanan. Yang bisa menjamin keamanan manusia apa? Negara. Makanya manusia yang baik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna kebaikannya karena aman wa amilus sholihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik dilindungi apa? Dilindungi oleh wahadzal baladil amin. Coba baca atin itu. Watin, demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Sumpah Allah pada ulul azmi. Waturisin, gunung Tursina, sumpah Allah pada Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin. Demi keamanan bangsa dan negara. Itu yang akan jamin manusia yang baik, gak bunuh-bunuhan. Menjamin agama yang baik agar manusia baik. Manusia baik, agama baik akan rusak kalau negaranya rusak. Makanya Timur Tengah manusianya ganteng-ganteng, agamanya dekat dengan Rasul, tapi dua-duanya rusak karena keamanan bangsa dan negaranya rusak. Makanya muslimat dalam kondisi apapun jangan pernah turut campur dalam ikut membangun atau membuat kegaduhan negara. Itu penting. Nah, pentingnya di situ. Makanya PBNU nggak pernah terus hancurkan ini, hancurkan Yahudi. Lah kalau Yahudi mati semua, kita pergi kajinya renang. Karena yang bisa bikin pesawat itu Yahudi. Kalau belum bisa bikin jangan alor daripada renang, malah nggak nyampe. Itu kan ini bersama hidup. Makanya kehidupan bersama yang harus dijaga itu dipilih oleh Indonesia. Yang lain muslim kafir, kita enggak. Kita ngomongin hidup bersama. Kalau kamu berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu berbeda suku bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalau kamu berbeda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi hidup bersama harus dijaga. Makanya kita ikut konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Makanya kita ikut konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Makanya rakyat itu berbeda-beda tapi saling tanggung
jawab, bisa memimpin dan bisa dipimpin. Itu kan konsep ra'iyah. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, jadi masyarakat itu. Kalau berbeda faham wasyawirum fil amri jadi musyawarah. Nah, karena dulu yang nata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Nah, wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya pemimpinnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya penerus para wali NKRI harga mati. Karena kalau NKRI-nya rusak, manusianya rusak, agamanya rusak. Dan satu-satunya negeri muslim yang bisa pakai praktek konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Saudi kembali pada kerajaan. Sebelum ada Islam sudah ada raja. Yaman dan sekitarnya menggunakan sistem komunis. Ayo. Di mana orang bawah proletar berkuasa. Di sini ra'iyah. Satu-satunya negeri muslim yang bisa pakai konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Dan dengan konsep ra'iyah berbeda tapi saling tanggung jawab, selamatlah Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya Islam yang dibawa oleh para wali ditanam di Indonesia tumbuh subur. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Jadi tanaman yang tumbuh subur. Yang ke Eropa macet, tumbuhannya begini. Yang ke Afrika tumbuhnya kecil. Yang ke Cina macet, nggak tumbuh. Yang ke Rusia macet, yang ke sini tumbuh subur. Orang sholat terbanyak di Indonesia, masjid ini terbanyak di Indonesia. Orang haji sekarang terbanyak dari Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak dari Indonesia. Yang nanam siapa? Para wali. Nahdlatul Ulama siapa? Penerusnya para wali. Maka NU selalu menjaga kebersamaan. Agama tidak pernah menjadi lembaga perpecahan. Makanya NU selalu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di mana menjadi jaminan persatuan. Makanya Kiai NU kalau doa nggak pernah sendiri, doanya bareng. Yang lain amin, 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 amin. Kalau kepanjangan amin, kiainya paham. Walhamdulillahi rabbil. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke lapangan. Begitu di lapangan semua seneng, namanya istighosah kubra. Yang jualan cilok ya datang, yang jualan nasi datang, yang jualan sumbu kompor juga datang. Nggak ada yang ditanya kamu agamanya apa kok hidup. Semuanya barokah. Sholawat nggak sendiri, sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salamun alaik. Yang orang Banjarmasin, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syani wa darajat wa tayyajat rotalalamin. Begitu semua ikut sholawat dibawa ke alun namanya DKI bersolawat. Yang jual sepanduk laku, yang jual slayer laku, yang jual gagang pancing laku, sampai copet kadang hidup di situ. Loh, ini makanya NU ini benar-benar menjaga. Jadi NKRI harga mati itu bukan cuma diem, persatuannya dibiayai. Untuk biayai mulutan aja berapa? Dalam sekali kegiatan 100 juta habis. Kalau se-Indonesia orang NU membiayai persatuan negara berapa triliun dalam 1 tahun. Makanya NU muslimat sekolahannya jelek, karena habis duitnya untuk mulutan. Untuk apa?
Yang lain bagus-bagus, rumah sakitnya bagus. Karena apa? Nggak pernah keluar uang sama sekali untuk merawat bangsa dan negara. Makanya seandainya presiden datang, saya bilang ini, maka karena NU sudah habis duit untuk merawat negara, sekarang tinggal tugas negara ngerawat Nahdlatul Ulama itu. Makanya besok bikin acara besar, hadirkan Pak Presiden, saya tak ngomong di situ. Biar tahu ini loh. Sehingga sekarang enak, orang mati, NU kumpul, larutan penyegar laku, apa-apa laku, khol ya. Kalau ziarah makam wali, bus pariwisata lah, laku, elep laku, jual nasi di makam wali, hidup laku, jual katok laku, iya kan, terus rukun di situ, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelahnya ya Nabi salam alaika, sebelahnya ibadallah rijalallah, sebelahnya ngawiti ingsun. Satu masuk datang dikira copet, gak taunya rombongan dari Jakarta, ditunggu di bis. Ini rukun semua, dan menziarahi tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan, ada kerinduan. Orang Jakarta ziarah ke makam Mbah Wahab di Jombang, makam Gus Dur, rindu pada tanah Jombang. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan melahirkan rasa cinta dan kerinduan. Itu bibit cinta pada tanah air. Suruh ngebom Surabaya, nggak berani ada makamnya Bang Ampel. Suruh ngebom Jakarta, nggak berani ada makamnya Pangeran Jayakarta. Makanya seluruh teroris tumbuh dari orang yang nggak suka ziarahku kubur itu loh. Nggak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Raono anak muslimat tadi teroris. Ini penting untuk dijelaskan. Dan NU itu santun kalau ngomong agama. Karena kiainya dibagi dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau ini kiai nggak sakti, karena apa? Kalau pidato bisa diinterupsi. Gus sudah siang, udah mau duhur, gitu. Lah kiai yang sakti itu ada, siapa? Khotib. Orang kalau sudah khutbah nggak ada yang berani. Ittaqullah, nggak ada interupsi Pak Khotib, nggak ada yang berani. Makanya biar nggak ngawur, khotib itu selalu dikasih tag dan disuruh pegang tongkat. Akhirnya santun wong baca ittaqullah, lepas bacaannya ditiup kipas angin bubar. Gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau bawa tongkat sama pegang teks di mimbar juga tenang. Begitu tongkatnya nggak ada, teksnya nggak ada, saudara Prabowo, saudara Jokowi, ya gitu nantinya. Makanya nggak ada keruwetan di masjidnya Nahdlatul Ulama. Loh ini kadang tidak dijelaskan. Nah kita ini akan semuanya kembali ke sana. Rekamlah yang baik. Rekaman kepada Allah insya Allah sudah baik, tapi butuh kebaikan sesama manusia. Hablum minallah hablum minan. Nah kalau terhadap manusia sudah baik, rekamannya ini saling dimaafkan, kepada Allah print outnya baik. Begitu di print out bagus semua. Karena print outnya Allah itu nggak bisa bohong. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Print outnya Telkomsel aja nggak bohong. Telkomnya apa? Makanya orang beragama itu nggak usah pusing. Ke gereja ngapain? Kita masuk Telkomsel walaupun kita di situ. Kalau kartu kita XL nggak akan disuruh bayar di situ, nggak. Itulah makanya hubungan antar agama itu rileks sebenarnya. Nyantai, Kanjeng Nabi nyantai hubungan antar agama. Karena apa? Itu di sini. Rekaman ini nggak akan pernah kemana-mana. Itulah maka alhamdulillah kalau kita ini sudah bisa memahami itu, bahwa manusia ini butuh jaminan yang banyak, jaminan nya, jaminan kawan. Maka hubungan yang baik sesama manusia, apalagi pada penjamin keamanan, kita tidak boleh terlalu berseberangan. Itulah maka kata wis biar enak, hidup yang rukun. Kemarin pilpres beda-beda, terserah, wong namanya juga usaha lah. Kalau sekarang sudah selesai ya sudah. Kita namanya juga usaha, pengen punya suami yang itu, pengen suami yang ini, pengennya semua kan. Semua diteliti, oh ini cantik hidungnya, oh sayangnya kupingnya, oh ini ganteng sebenarnya cuma rambutnya panjang, menghabiskan sampo gitu misalnya. Dapatnya ternyata yang itu, ya sudah, syukuri yang ada, syukuri apa yang ada, lagunya kan begitu.
Nah sekarang kita sudah melakukan semuanya, sudah dipersilakan, KPU sudah. Nah sekarang sudah selesai, pemenangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itulah tetap yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Kamu suka nggak suka, beliau tetap fotonya nanti dipajang di tembok-tembok menggantikan foto Pak Jokowi sama Pak Maruf. Amin. Bahkan di kantor Muslimat nanti juga diturunkan fotonya Pak Jokowi sama Pak Maruf. Walaupun dulu Rois Ameno kalah sama Mas Gibran, tempel, ya sudah itu. Kalau sampai foto di belakangnya yang terpampang gambar presiden dan wakil presiden, 5 tahun lagi kalau pengen ganti, ya ganti lagi, begitu aja. Ya, semoga semuanya dapat manfaat dan kita semua dalam ridha Allah, dan muslimat mampu mengemban misi kemanusiaan untuk dihadirkan menjadi insan kamil yang akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasirna biridaka. Ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatina talamidana alimni alil khair al-ibadan qasum qiyamah bil mahasil muqasidana maqasidul akhirah warzuqna rizqan halalan bin asmi abaina ummatina masyayikhina jadid bil muassis nadhurul ulama muassis Indonesia muassis muslimat. Ya Allah, wa usulim wa furim al-sabun maghfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum. Allahumma ij'al qabr mutamirradil jinan. Allahumma ij'al mutamirradil jaminal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi aqdun min an-najli ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadah khulidina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa salana wa yawm syarra masaibid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.